satu full set kostum nih cosplay. Kalau aku sih harga minimalnya kalau full set ada yang 2 juta sampai ke 6 juta. Jadi awalnya aku nggak suka kayak anime gitu kan. Awal mulanya aku kena bulian juga. Dulu pernah dibilang, oh bikinanmu jelek, bikinanmu ini, kamu nggak mungkin jadi cosplayer gede gitu. Terus nggak mungkin kamu bisa bikin prop-prop yang sangar-sangar gitu kan. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Oke guys, halo, assalamualaikum, selamat datang di Andri Octavian Channel. Dan di konten ngosan atau ngobrol santai kali ini aku lagi di rumah salah satu maker asal Kebumen ya. Nah ini namanya Bro Erin nih. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang cosplay, pengalamannya dia soal cosplay ya. Dan juga dia kebetulan juga seorang maker kostum ya, dan juga props ya. Nanti kita bakal sharing-sharing pengalamannya Bro Erin dari mulai awal karir dia cosplay sampai jadi seorang maker ya. Oke Bro Erin, biasanya kalau bikin satu full set kostum nih cosplay, biasanya sama Bro Erin dikasih harga berapa nih? Kalau aku sih harga minimalnya kalau full set ada yang 2 juta sampai ke 6 juta. Itu udah full ya, dari full. atas sampai bawah. Yep. Itu berikut propertinya juga, senjata segala macam kan? Bisa masuk properti itu di atas 2,5an ke atas. Oke. Nah jadi itu harga-harga yang bisa kalian apa istilahnya dapatkan dengan kualitas yang tentunya ini yang gak usah ditanyakan lagi ya. Oke. Nah ini Bro, kita sharing-sharing pengalaman lah ya. Yep. Ini Bro Erin mengawali menjadi seorang cosplayer nih. Cerita dong di awal dulu bagaimana sampai akhirnya ikut terjun di dunia per-cosplayan nih. Jadi awalnya kecemplung ya. Kecemplung. Kita maksudnya kecemplung. Oke. Jadi awalnya aku nggak suka kayak anime gitu kan. Terus aku kebetulan punya karyawan nih. Dia tiap hari nontonnya anime terus. Terus dia ngomong, ini ada event ini nih yang deket nih di Purwokerto gitu. Kebetulan jarak antara Kebumen sama Purwokerto itu deket. Terus dia nyaranin aku, gimana kalau kamu cosplay aja gitu. Wah, kayaknya menarik nih. Aku lihat di YouTube kan banyak banget yang cosplay gitu kan. Wah, kayaknya menarik. Terus mulai dari situlah. Di Kebumen sendiri dulu pas awal-awal Bro Erin ikut cosplay segala macam memang sudah ramai atau belum? Dulu sih belum ramai, cuma aku masuk ke komunitas kecil dulu. Ada teman-teman dari Kebumen juga. Kebumen ya. Terus dia sering event juga di Purwokerto, makanya aku ngikut dia aja lah, kayak ngekor gitu. Oh gitu. Sampai tadinya mungkin ngikut bantu-bantu jadi akhirnya terjun juga gitu ya, kecemplung tadi ya. Kecemplung. Oke nih, ini kan dari 2014 ya, sampai akhirnya memulai ikutan cosplay lah segala macam. Nah, tentunya kan dulu cosplay juga kan mungkin belum bisa bikin sendiri segala macam gitu, mungkin beli atau bagaimana. Nah, kalau dulu awal-awal ikut pertama kali cosplay, kostumnya masih ingat nggak pakai kostum apa, bikin sendiri atau beli atau gimana? Wah, itu inget banget. Aku dulu ikut yang pertama kali cosplay itu di event, itu aku pakai Kenshin kalau nggak salah. Itu dari seri Samurai X ya? Oke. Samurai X itu kita iseng-iseng bikin aku dulu sama partnerku. Itu namanya Fumio. Oke. Dulu kita pernah kerja bareng sama dia. Kita pernah bikin kayak maker-maker gini juga.
Jadi kita mau manggung besok pagi, kita bikinnya malamnya. Jadi dulu waktu pertama awal Bro Erin ini ikut cosplay langsung ikut lomba gitu ya? Langsung ikut lomba, itu makanya aku okay. nyebutnya di sini kecemplung. Kecemplung, oke. Nah, gimana dulu awal-awal nyoba ikutan lomba cosplay, harus nyiapin kostumnya, koreonya segala macam dulu gimana awal-awal dulu? Pusing banget bener. Latihannya berapa lama dulu? Latihannya sih sebentar ya, kayak semingguan. Terus nyiapin kostumnya itu yang paling mumet karena kan pada zaman itu kan apa ya, detail kostum juga lagi susah. Kita harus ke warnet dulu kan. nyari detail kostumnya, terus nyari gerakannya. Nah, itu mulai dari situ ya itu kenangan banget. Ya mulai dari situ akhirnya belajar terus lah. Nah, tapi apa yang istilahnya menginspirasi atau apa yang latar belakangi sampai Bro Erin bener-bener yakin aku pengen cosplay juga apa gara-gara lihat temennya mungkin keren atau apa atau memang dari hati pengen cosplay? Kalau cosplay itu aku ngikut temenan sih sebenarnya. Ngelihatnya emang keren sih gitu kan. Kayak ini hobi yang nggak semua orang tahu gitu loh. Terus kayaknya kok dilihatnya keren juga gitu. Sampai akhirnya Bro Erin yakin nih istilahnya bikin kostum sendiri sampai akhirnya bisa dibilang dikomersilkan lah ya. Karena kan ini kan dijual gitu ya, dijual belikan gitu ya. Nah, itu di tahun-tahun berapa tuh mulai merasa yakin kenapa nggak aku jual aja gitu? Itu aku mulai di tahun 2016 dan itu awal mulanya aku kena bulian juga. Jadi aku korban bully juga dulu. Oke. Di tahun-tahun sebelumnya aku pernah kena bully cerita nih. Ya ceritanya gini, aku pernah punya komunitas nih ya. Oke. Punya komunitas ya. Nggak usah disebutkan ya. Ada lah ya. Ada. Gimana? Dulu pernah dibilang, bikinanmu jelek, bikinanmu ini kamu nggak mungkin jadi cosplayer gede gitu. Terus nggak mungkin kamu bisa bikin prop yang sangar-sangar gitu kan. Terus mulai dari situlah pengenan motivasi pengen belajar terus belajar, searching di Google, lihat YouTube, terus lihat ada cosplay yang keren kok. Oke lah, aku mulai terjun di sini, aku mulai bikin props. Ada nggak ini yang cosplayer senior atau mungkin dari Indonesia atau dari luar yang menginspirasi Bro Erin banget nih? Ada. Kalau dari Indonesia aku paling suka sama John Switch. Oke. Sama Zainaru, sama Yumaki sih. Nah, biasanya Bro Erin sejauh ini bikin apa aja nih? Aku sih kebanyakan kalau sekarang kebanyakan di props kayak aksesoris, terus bikin senjatanya sama bikin armor kayak gitu. Nah, ini nih di samping saya nih, mungkin kelihatan di kamera juga. Ini bisa diceritain sedikit nggak tentang kostum ini? Kostum ini sebenarnya aku bikin buat kompetisi nasional. Ini buat ICGP 2019. 19 masuk ke 20. Itu kebetulan pas aku audisi itu masih berjalan lancar ya, belum ada pandemi Covid. Terus kita mau masuk final di Bandung, kebetulan ada Covid. Terus di situ semua kegiatan yang cosplay itu kan berhenti. Jadi sampai sekarang belum pernah dipakai. ICGP kan itu kan kalau nggak salah Indonesian Cosplay Grand Prix ya kan? Iya. Oke. Nah, ini kostumnya salah satunya yang dulu mau dipakai gitu ya? Iya, itu mau dipakai. Nah, biasanya Bro Erin kalau bikin kostum yang seperti ini biasanya makan waktu berapa lama? Kalau ini lumayan cepat karena kemarin kan kita keburu waktu juga kan. Ini sekitar seminggu apa 2 mingguan kalau nggak salah. Karena pas itu kan bikin 2 juga kan. Sama kita harus nyiapin koreo juga. Itu dikejar waktu banget. Oh, berarti dulu Bro Erin ikut lombanya nggak sendiri nih? Nggak sendiri, ada partner ya? juga. Oke. Nah, berarti kan bisa dibilang udah cukup sering mengikuti lomba lah ya, artinya juga nasional gitu ya. Nah, kalau di lokal sendiri nih, baik di Kebumen, di Purwokerto, ini tentunya Bro Erin juga udah banyak mengikuti kompetisi kan pasti kan. Iya. Sharing nih, Bro, gimana dulu suka dukanya ikut kompetisi lomba dari yang mungkin nggak juara jadi juara gitu, gimana sharing tuh? Dulu pas pertama awal aku ikut yang jadi Genshin itu, aku ikut kompetisi di situlah pertama aku belajar. Aku jadi tahu teman-teman yang lain yang performnya keren-keren kayak apa, yang juara kita lihat ke performnya gimana. Kan di situ aku baru belajar nih. Jadi
pas pertama itu aku emang nggak dapet juara. Jadi mulai dari situ aku belajar sampai sekarang. Masih ingat nggak dulu waktu akhirnya dapat juara nih, diapresiasi lebih gitu ya? Masih ingat nggak dulu pertama kali bisa menjuarai sebuah kompetisi cosplay? Sebenarnya aku mulai dari 2014 sampai sekarang pun jarang banget ngikutin lomba karena kan kebanyakan aku terima komis di sibuk bikin kostumnya ya. Aku turun berarti dari comebacknya itu aku 2018 itu pertama kali aku comeback. Itu pertama juga dipancing juga dulu sama teman-teman. Ayo ikut lomba gitu. Ikut itu langsung di nasional juga aku ikut di NICSI pas itu kabaret 2018 kita makilin dari Purwokerto. Kabaret itu kan berarti kan bergu ya, kelompok gitu. Ada berapa orang dulu waktu ikut lomba itu? Sekitar 5 orang. 5 orang ya. Nah, itu kan berarti kan lebih latihannya lebih susah ya, karena kan orangnya lebih banyak gitu ya. Terus kegiatannya banyak sendiri-sendiri kan. Terus dikumpulin gitu kan. Nyari waktunya susah banget emang. Oke. Nah, Bro Erin sebagai seorang maker kostum dan juga properti lah ya. Menurut Bro Erin nih, ini kan kita juga di Purwokerto khususnya atau di luar Purwokerto kan juga perkembangan cosplay kan juga sebenarnya cukup maju ya. Nah, menurut Bro Erin nih sebagai seorang maker kostum, lebih bagusan mana bikin kostum yang mirip dengan karakter atau mirip yang detailnya bagus lebih dari karakternya nih? Kalau menurutku sih lebih bagusan yang mending mirip aja. Soalnya kalau kan ada beberapa orang yang pengen bikin juga kadang ada yang dilebihin, ada yang detail-detailnya tuh ada yang tadinya kayak gini, terus dia pengen yang lebih wah, gitu. Dibikin wah, ternyata nggak sesuai sama aslinya, itu malah menurutku sih kurang cocok lah. Kurang cocok ya. Nah, biasanya dari banyaknya customer yang pesan ke Bro Erin, biasanya kebanyakan mereka komplainnya apa nih kalau bikin kostum atau tuntutannya apa nih mereka kalau bikin kostum? Kebanyakan sih gini, aku sebelum mereka pesen, aku suruh lihat dulu bikinanku kayak gini. Mereka suruh lihat IG ku. Kalau cocok, kita lanjut ke PM, terus kita nego-negoan kayak ukuran atau dia mau catnya gimana. Karena aku punya beberapa banyak pilihan juga kan. Sampel gitu ya. Sampel situ. Kalau kesusahan sih selama ini ya sebenarnya di bahan sih. Di bahan. Karena kan ini bahan utamanya kan di spon. Terus spon juga tiap toko kan biasanya ada yang song, ada yang enggak. Kadang aku juga pesan juga ke luar kota. Nah, ini di samping kiri ya kalau dari sini ya. Bro Erin ini juga ada apa nih? Manekin dengan wignya yang luar biasa nih. Nah, ini selain bikin kostum properti ini Bro Erin juga bikin atau styling wig juga atau gimana? Wig, ya benar, aku styling wig, aku sama istri kerja sama. Jadi kita berdua maker juga sih. Kolaborasi gitu ya. Nah, ternyata ini berarti istri yang lebih ke styling wig gitu ya. Styling wig ya. Nanti kalau ada yang shading atau gradasi warna aku gitu. Yang bantu gitu ya. Nah, bedanya antara styling wig dengan kostum dari tingkat kesulitannya nih, detailnya gimana nih, Bro Erin? Susah mana nih biasanya? Dua-duanya susah sih. Dua-duanya susah ya? Karena kalau wig itu susahnya paling di ini, kayak kan ada wig base, ada wig, setiap wig juga beda-beda juga kan. Mereknya, capnya, itu kadang ada yang susah di styling banget. Kualitasnya juga menentukan ya. Iya, Nah, biasanya kalau tadi Bro Erin sempat bilang cerita kalau bikin kostum bisa sampai 2 minggu gitu. Nah, kalau styling wig nih biasanya makan waktu berapa lama nih? Kalau styling wig kita karena udah terbiasa banget, sehari bisa dapat 3-4 tan. Oh, bisa styling 3-4 wig gitu ya. Tergantung sama detailnya juga. Kalau pewarnaan ulang itu kita bisa makan waktu semingguan. Misalkan kayak ubah warna dari putih ke biru, apa ada yang gradasi gitu, itu bisa makan waktu seminggu. Karena kan nunggu catnya kering juga. Nah, ini kalau dari segi kostum nih, Bro Erin biasanya menerima komis atau pemesanan ini semua tipe karakter, cosplay, atau ada jenis-jenis tertentu yang memang Bro Erin khususkan nih, bikin nih? Oh, kalau aku maruk banget mas. Semuanya jadi, gitu ya? Semuanya aku makan. Asal cocok, oke lah. Oke gitu ya. Mulai dari bahan busa, resin, semuanya bisa. Nah, berarti kan kalau
kayak gitu kan penyediaan bahan segala macam juga itu yang ngaruh juga ya, itu susah ngaruh gitu banget, ya. Nah kalau di Purwokerto sendiri biasanya bahan utamanya kan ini kan spon ya, spon. Bisa hati gitu ya. Nah Bro Erin biasanya susah nggak nyari bahan-bahan untuk bikin kostum gitu? Kebetulan aku punya beberapa toko kan, nggak cuma di Purwokerto, Purbalingga dan Kebumen. Kadang misalkan Kebumen kosong, aku pindah ke Purbalingga kosong, ke Purwokerto. Kalau semuanya kosong, aku biasanya online ke kota lain gitu. Oh gitu, itu ya harus diusahakan ada. Iya gitu. harus ada karena tuntutan. Nah biasanya Bro Erin ini sama customer yang pesan kostum ada jangka waktunya nggak, dalam sekian waktu itu harus selesai atau mereka minta berapa hari selesai gitu? Aku kadang lebih enaknya begini, mereka pesan tapi mau buat kapan gitu, misalkan ada event minggu depan, nah mereka minta buat minggu depan, aku bikin berarti maksimal itu sekitar 2 hari apa 3 hari sebelum mereka buat event gitu. Oh gitu. Oke, Bro Erin, ini sekarang lagi ada ini nggak project yang lagi dikerjain nggak, mungkin dari komis atau dari apa nih? Kalau dari komis kebetulan di samping saya ada. Oh iya. Ini pesanan dari Jakarta dia. Apa nih kalau boleh diceritain? Bikin Scorpio dari Mortal Kombat. Yang Mark 11. Dari seri game Mortal Kombat ya. Oh, berarti ini salah satu aksesorisnya gitu ya di kostumnya ya. Ini customer dari Jakarta. Dari Jakarta. Nah, kalau yang bikin seperti ini biasanya sampai harga berapa nih, Bro? Kalau segini, ini kan aslinya sama armornya juga, armor tangan dan kaki kan. Oh, gitu. Keluarganya paling sekitar 350-an lah. Ini bahannya juga bahannya bisa hati. juga, iya. Bisa hati ya. Ini ada tali-talinya segala macam. Ini benar-benar dikerjain sendiri atau dibantu istri juga? Ini aku sendiri. Kalau armor semua sendiri. Kalau wig itu sama istri. Oh, kalau yang styling wig baru istri ya gitu ya. Kalau armor dia Bro Erin sendiri nih. Yep. Jadi Anda sangat sibuk sekali ya. Sharing dong, Bro. Waktu dulu awal-awal sering dimintain jadi juri. Nah, perasaannya gimana, Bro? Antara dulu mungkin jadi kontestan gitu ya, terus sampai akhirnya harus menilai kontestan yang baru mungkin gitu. Ada yang bisa di-share nggak ke teman-teman? Rasanya sih wah banget. Karena diapresiasi lebih gitu. Karena pencapaian yang dari dulu diimpikan kan, karena aku pernah jadi bulian, aku ini sebagai apa ya? Kayak pembuktian gitu loh ke yang orang-orang yang pernah bully saya. Ini pembuktian loh kalau aku bisa sampai ke tingkat ini gitu. Jadi istilahnya ya terus berkembang lah, jangan di situ terus gitu ya. Semoga juga teman-teman mungkin yang baru mulai cosplay gitu ya bisa terinspirasi lah istilahnya lah. Ada nggak yang bisa disampaikan sama Bro Erin untuk teman-teman mungkin cosplayer yang mungkin baru-baru nih, yang mungkin baru muncul atau baru mau ikutan cosplay nih gitu? Apa yang bisa Bro Erin share ke mereka nih? Oke, ya ini pesan buat teman-teman cosplayer yang mau baru mulai, kalian jangan malu dulu. Kalau ada lomba, misalkan ada poswalk, ada poskom, kalian ikutin dulu aja. Nanti dari situ kalian akan belajar. Misalkan kalian punya cita-cita yang lebih tinggi lagi, nanti ada setiap tahun juga ada lomba nasional. Nah, kalian bisa lihat dulu. Yang jelas pengalaman itu dapat dibanyak dari ya ikutan lomba, kompetisi gitu ya. Dan datang-datang ke event. Jadi intinya kalau yang pemula ya jangan malu dulu lah. Yang pertama harus pede dulu, harus ada kemauan gitu ya. Dan gak ada kata terlambat buat cosplay. Betul, yang namanya hobi ini kan untuk semua umur lah ya, untuk semua kalangan ya. Jadi nggak ada kata terlambat nih. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman obrolan saya dengan Bro Erin ini. Nah tadi Bro kalau mau pesan kostum, komis segala macam kemana nih biasanya? Aku di Facebook ada Erin Cecilia Pranata. Kalau dari IG aku ada Erin_error. Nah, jadi bisa langsung DM aja ke situ gitu ya. Nah biasanya kalau orang yang pengen pesan kostum gimana nih? Langsung minta aja kostum ini gitu atau biasanya gimana? Kadang dia tanya dulu PM ke aku, terus dia bilang, Mas aku mau bikin kostum kayak gini, kira-kira bisa nggak? Gitu. Terus mulai dari situlah kita bikin obrolan, kayak mulai kita nentuin ukurannya, bahannya, sama harganya gitu. Ada tambahan biayanya juga nggak selain mungkin ongkir atau segala macam? Menentukan juga nggak kalau dari yang jauh-jauh gitu? Itu kebanyakan dari ongkir juga itu mereka yang tanggung sih. Jadi
harga yang aku buat itu Harga untuk kostum kebanyakan aja harga gitu buat ya? kostum aja. Kalau buat luar negeri juga ada sebenarnya. Itu lagi rame-ramenya tahun ini. Oh gitu. Uh, Biasanya pesan apa nih kalau yang dari luar negeri, teman-teman? mereka kebanyakan dari senjata sama helm-helm gitu. Lebih ke props ya? Ya, props. Oh, oke. Nah, bro, biasanya kalau misalnya pengiriman ke luar negeri nih, tentunya kan biayanya juga beda nih, ya kan? Kalau dari yang Indonesia mungkin sekian. Nah, kalau jual ke customer di luar negeri biasanya memakai harga yang sama atau ada patokan harga beda nih kalau untuk di luar? Aku kebanyakan sih sama mas, Sama. jadi aku nggak mau ngurangin kualitasku, mau menambahkan kualitasku. Aku Dipukul sama rata aku gitu ya. ya? Aku cuma bisa bikin segini dengan harga segitu. Oh gitu. Nah, tadi seru banget obrolan kita sama Bro Erin ya. Semoga ada banyak manfaat yang bisa kalian ambil juga. Juga cerita tentang Bro Erin ini juga bisa kalian ambil inspirasinya buat kalian, terutama buat teman-teman yang mungkin masih ragu atau pengen nyoba-nyoba kostum cosplay tapi masih iya apa enggak gitu ya. Nah, karena kalian nggak pernah tahu kalau hobi ini bisa ya seperti Bro Erin ini kan juga dari hobi bisa menghasilkan gitu ya. Oke, kayak gitu kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa juga di subscribe Andrea Octavian Channel dan monggo saja buat yang mau order kostum segala macam gitu ya. Wig juga bisa ya. Wig bisa. Oke, kalau gitu sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.